Lorenzo berkarir di kategori MotoGP, 2008 sampai 2019. Pada waktu yang tepat ketika beberapa juara dunia masih berada di kejuaraan, pembalap asal Spanyol itu juga berkesempatan bertarung dengan talenta muda yang dipromosikan ke kelas Premier, seperti Marquez. Naik ke MotoGP sebagai rekan setim Rossi di skuad pabrikan Yamaha, Lorenzo mendapatkan banyak referensi dan mempelajari semua data yang dimiliki salah satu pembalap terkuat di grid membuatnya sangat cepat beradaptasi. Namun, ex-Fuera menegaskan tak mudah menghadapi Valentino Rossi yang sangat menyatu dengan Yamaha Izer M1. Begitu juga melawan Marc Marquez yang tampil superior bersama Honda sejak debutnya pada 2013 lalu. Bahkan, harus memanfaatkan musim buruk The Baby Alien demi merebut gelar. Selebihnya harus merelakan gelar kepada Marquez. Pada balapan akhir pekan Anda tidak boleh membuat kesalahan. Jadi Anda harus menikmati seluruh latihan yang ada, kata Lorenzo seperti dilansir Motosan. Saya sangat menuntut, yang saya suka adalah kemenangan. Ketika Anda harus bertarung dengan Valentino Rossi atau Marc Marquez, rasa stres sangat besar, tetapi kepuasan setelah berhasil menang atas mereka benar-benar luar biasa. Marc merevolusi kejuaraan dunia, kami cepat, tetapi kami tidak terlalu suka bertarung. Dia selalu ingin menang dan dia memberi kami semangat tambahan. Kami tidak punya pilihan selain menekan hingga batas, jika tidak, maka dia akan menang. Jorge Lorenzo mengaku beruntung bisa berada di MotoGP, sebuah kejuaraan yang menjadi tujuannya sejak kecil. Terlebih dapat satu trek dengan pembalap-pembalap berbakat dan berhasil merebut gelar juara dunia dari mereka semua. Pada usia 10 tahun, saya sudah bermimpi, karena telah membalap di Jerez atau Valencia. Pada usia 13-14 tahun, saya memenangi kejuaraan Eropa dan derby sudah mulai tertarik pada saya, ujarnya. Saya mengatakan pada diri sendiri, saya bisa sampai di sana. Pada usia 12-13 tahun, Anda menjalani segalanya lebih intens, lalu Anda terbiasa. Selama bertahun-tahun Anda melihatnya lebih sebagai pekerjaan. Pada usia 28-30, saya memutuskan untuk beralih ke Ducati agar merasa sedikit lebih hidup. Sayangnya, tidak berubah seperti yang diharapkan karena berbagai keadaan. Bersama Ducati, Jorge Lorenzo sempat kesulitan karena itu menjadi pertama kalinya mengendarai motor dengan mesin model V4. Tapi, ketika mulai terbiasa, Lorenzo memperlihatkan kemampuannya. Mugello jadi sirkuit favorit saya sangat mencintai trek itu, tapi Mugello juga memiliki hal spesial bagi saya. Di sana saya meraih kemenangan pertama bersama Ducati. Itu sungguh sangat bersejarah, ucapnya. Sementara itu rider Gresini Racing Ducati Enea Bastianini masih berada di peringkat ketiga dalam klasemen sementara MotoGP meskipun gagal finish dalam dua balapan terakhir, Grand Prix Italia dan Catalunya. Akibatnya, La Bestia makin tertinggal dari rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo yang berada di puncak klasemen. Juara dunia bertahan MotoGP itu kini 53 poin atas Bastianini, setara lebih dari 2 kemenangan Grand Prix. Pembalap Italia tersebut juga tertinggal cukup jauh dari peringkat kedua, Alex Espargaro. Keduanya berselisih 31 angka. Ini membuat Bastianini mulai menerima dirinya perlahan keluar dari pertarungan. Klasemennya tidak berubah, tetapi Fabio Quartararo masih memiliki lebih banyak poin. Dia bekerja sangat keras dan berhasil membuat perbedaan, tutur La Bestia mengenai peluangnya menjadi juara. Selain kecelakaannya dalam dua balapan terakhir, Quartararo juga mampu memanfaatkan crash yang dialami Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, dan blunder Espargaro di GP Catalunya. Saya pikir Fabio telah meloloskan diri. Saat ini, hanya dia yang memegang kendali, dia yang terkuat dan berada jauh di depan, kata Bastianini, yang meyakini Quartararo sekarang berada di atas angin. Yang saya inginkan, saya bisa menemukan sensasi dan kecepatan saya lagi. Tambah juara dunia Oto-Oto 2020 itu, dengan tegas menepis analisis bahwa dirinya membuat kesalahan demi kesalahan karena tidak tenang soal masa depannya. Bukan soal tersebut, sama sekali tidak masalah. Saya sudah tenang. Sebenarnya saya belum yakin kemana saya akan pergi, tetapi itu bukan sesuatu yang saya khawatirkan, Bastianini meyakinkan.